Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ras, suku keturunan, dan nenek moyang bangsa Indonesia. Macam-macam ras di Indonesia dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Ras Mongoloid Barat dan ras Australoid Barat. Ras Mongoloid Barat persebarannya meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Ras Australoid Timur persebarannya meliputi Papua. 2. Ras Negroid. Ras Negroid adalah gelombang migrasi penduduk yang pertama. Ciri fisiknya adalah kulitnya berwarna hitam, berambut keriting, dan bertubuh tinggi. Ras ini berasal dari benua Asia dan menetap di Papua. 3. Ras Wedoid. Ras Wedoid adalah gelombang migrasi penduduk yang kedua dengan ciri-ciri fisik berkulit hitam, berambut keriting, dan bertumbuh sedang. Ras ini berasal dari India bagian selatan. 4. Ras Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid adalah gelombang migrasi penduduk ketiga. Ciri fisik yang dimiliki adalah kulit sawo matang, berambut lurus, bentuk wajahnya cenderung bulat, dan bertubuh sedang. Ras ini datang ke Indonesia terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama yaitu ras Proto-Melayu. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu atau Melayu Tua. Kelompok ini datang dari Tionghoa bagian selatan. Suku yang termaksud ke dalam ras ini diantaranya adalah suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang gelombang kedua yaitu ras Deutero Melayu. Gelombang kedua disebut Deutera Melayu atau Melayu Muda. Ras ini masuk ke Indonesia melalui Semenanjung Malaya, Madura, Jawa, Bali. Ras Deutera Melayu memiliki ciri fisik yang sama dengan ras Proto-Melayu. Yang kelima yaitu ras Papua Melanezoid. Ras Papua Melanezoid mayoritasnya berada di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Ras ini memiliki ciri yang hampir sama dengan ras Negroid, namun memiliki bibir yang lebih tebal. Yang keenam yaitu ras Asiatic Mongoloid. Ras ini umumnya adalah kaum pendatang yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar. Penduduknya yang termaksud ras Asiatic Mongoloid adalah Cina, Korea, dan Jepang. Ras ini memiliki ciri-ciri seperti warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam yang cenderung lurus, serta tinggi badan rata-rata 155 sampai 165 cm. Yang ketujuh yaitu ras Caucasoid. Ras Caucasoid penduduknya termaksud ialah orang Timur Tengah, India, Australia, Amerika, dan Eropa. Ras ini umumnya adalah kaum pendatang yang biasanya bertempat tinggal di kota-kota besar. Ras ini memiliki ciri-ciri seperti warna kulit orang India yang agak kuning, warna kulit orang Timur, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih, rambut hitam atau pirang, hidung mancung, bibir tipis, serta tinggi badan rata-rata 165 sampai 180 cm. Ada beberapa suku bangsa di Indonesia dengan jumlah anggota terbanyak, yakni suku Jawa. Suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia dan Pulau Jawa, paling banyak di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, orang Jawa hidup dengan kearifan lokal dan kesakralan adat budayanya. Di suku Jawa ada sekitar 95.215.022 anggota atau 40,22% dari total penduduk Indonesia. Suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Di sana ada beberapa bagian dari suku Batak seperti suku Batak Toba, Batak Bakpa, Batak Mandailing, dan Batak Karo.
Jumlah anggota suku Batak sekitar 8.466.969 orang atau 3,58% dari total penduduk Indonesia. Suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu suku yang banyak mendiami Pulau Kalimantan. Di sana masih kental dengan adat istiadat mulai dari kesenian, ritual, atau kebudayaannya. Anggota suku Dayak mencapai sekitar 3,309.494 atau 1,27% dari total penduduk Indonesia. Suku Asmat merupakan suku terbesar di Papua. Suku Asmat memiliki kearifan lokal yang luar biasa karena sangat menghormati alam dan kehidupan para pendahulunya. Populasi suku Asmat terbagi dalam dua bagian, yakni masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Cara hidup, dialek, dan struktur sosial di kedua bagian tersebut berbeda. Nomor 5, suku Minahasa. Suku Minahasa adalah salah satu suku yang terbesar di Pulau Sulawesi. Suku ini keberadaannya sudah cukup lama. Anggota suku Minahasa sekitar 1.237.177 orang atau 0,52% dari total penduduk Indonesia. Nomor 6, suku Melayu. Suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnik dari orang-orang Austronesia, khususnya yang menghuni Semenanjung Malaya. Penduduk suku ini tersebar hingga keluar Sumatera dengan mengikuti perkembangan kerajaan Sriwijaya. Jumlah suku Melayu sekitar 5.365.399 orang atau 2,27% dari total penduduk Indonesia. Nomor 7, suku Sunda. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Mereka juga tersebar di wilayah lain seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah. Anggota suku Sunda sudah cukup banyak, mencapai 39.701.670 orang atau 15,5% dari total penduduk Indonesia. Nomor 8, suku Madura. Anggota suku Madura sekitar 7.179.356 orang atau 3,03% sesuai hasil sensus 2010. Suku Madura berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mereka adalah salah satu etnis terbesar di Indonesia. Orang suku Madura dikenal dengan bahasa yang belak-belakan. Selain itu, orangnya dikenal disiplin, hemat, dan rajin bekerja. Nomor 9, suku Betawi. Suku Betawi mayoritasnya anggotanya tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Jumlah anggotanya cukup banyak, sekitar 6.807.968 orang atau 2,88% dari total penduduk Indonesia. Nomor 10 ada suku Bugis. Anggota suku Bugis mencapai 6.359.700 orang atau 2,69% dari total penduduk Indonesia. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia bertahun-tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni berbagai jenis manusia pribumi. Namun sebagian besar telah mengalami kepunahan, sisanya yang masih bertahan mengalami perubahan secara perlahan. Salah satunya Homo wajakensis yang kemudian menjadi wajakensis penghuni asli wilayah Indonesia. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praksara, Masa Hindu, Buddha, dan Masa Islam 2019, karya Triwono Setianingsih, Homo wajakensis menyebar ke arah timur dan barat. Bagian timur menetap di Papua, Kepulauan Kai, Pulau Seram, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan bagian barat menetap di Sumatera Timur. Nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan generasi paling banyak sekarang ini dipelajari berasal dari benua Asia. Menurut von Heine Golden, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan.
Diperkirakan sejak tahun 2000 sebelum Masehi hingga 5050 sampai 0 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan dari bagian Asia atau Yunani ke wilayah Nusantara. Pendapat tersebut dikuatkan dengan kesamaan dan hasil kebudayaan yang ditemukan beberapa beliung atau kapak persegi di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi bagian barat. Alat yang berupa kapal persegi atau beliung ini juga ditemukan di Siam, Burma, Vietnam, Kamboja, dan khususnya di Yunani. 2 gelombang nenek moyang. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia tersebut terbagi dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama Proto-Melayu atau bisa disebut Melayu tua. Bangsa Proto-Melayu tiba di Indonesia sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka membawa budaya Neolitikum atau batu bara. Arah persebarannya terdiri dari 2 cabang, yaitu cabang pertama adalah bangsa yang membawa peralatan kapak lonjong dan disebut sebagai ras Papua sampai Melanosoit. Kemudian menyebar ke Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Yang kedua, cabang kedua adalah bangsa Proto-Melayu yang disebut ras Austronesia. Ras ini menyebar melalui Malaysia, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lainnya. Hasil kebudayaan yang mereka bawa adalah kapak persegi. Yang kedua, bangsa Deutero-Melayu atau bisa disebut Melayu Muda. Bangsa Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Kedatangan mereka disertai kebudayaan logam yang berasal dari Vietnam Utara. Benda-benda logam yang mereka bawa diantaranya berupa nekara, candrasa, bejana perunggu, manik-manik, dan arca. Penyebaran nenek moyang dari kelompok ini bermula dari daratan Asia ke Thailand, Malaysia, dan menuju Indonesia. Gelombang terakhir ini masih tergolong ras Austronesia. Pada perkembangannya, ras Papua sampai Melanosoit, Austronesia, dan sisa ras Austro sampai Melanesoit melahirkan berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia menjelang memasuki zaman sejarah dibedakan sebagai berikut. 1. Masyarakat agraris, 2. Masyarakat bahari, 3. Masyarakat seni, 4. Masyarakat religius.